Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Saputri, NIM 190512140008 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sniping di GNS3, yang merupakan bagian dari materi tipe serangan atau attack. Kategori utama dari serangan ada 4. Yang pertama ada access attack, modification attack, denial of service attack, dan yang terakhir ada repudiation attack. Nah, untuk kali ini kita akan berfokus pada sniping yang termasuk ke dalam access attack. Salah satu contoh dari access attack adalah sniping. Seperti yang aku katakan sebelumnya tadi, sniping adalah proses monitoring dan capturing semua paket yang melewati jaringan tertentu dengan menggunakan alat sniping. Nah, sniping ini adalah bentuk mendengarkan kabel telepon dan mengenali percakapannya. Nah, itu adalah salah satu istilahnya. Kemudian tipe-tipe pada sniping. Yang pertama, sniping pasif. Dalam sniping pasif, lalu lintas terkunci tetapi tidak diubah dengan cara apapun. Nah, sniping pasif ini hanya bisa mendengarkan. Sniping pasif juga berfungsi pada perangkat hub, di mana perangkat hub ini mengirimkan lalu lintas ke semua port di jaringan yang menggunakan hub untuk menghubungkan ke sistem, sehingga semua host di jaringan dapat melihat lalu lintas. Ini memungkinkan penyerang untuk dengan mudah mendeteksi lalu lintas yang lewat. Tetapi pada sniping pasif ini kabar baiknya adalah bahwa hub hampir usang sekarang ini. Karena sebagian besar jaringan modern saat ini menggunakan saklar. Oleh karena itu, sniping pasif tidak lagi efektif. Kemudian tipe sniping yang kedua yaitu sniping aktif. Nah, dalam sniping aktif ini, lalu lintas tidak hanya dikunci dan dipantau, tetapi juga bisa diubah dengan cara yang ditentukan oleh serangan tersebut. Sniping aktif ini digunakan untuk sniping jaringan berbasis switch. Sniping secara aktif menyuntikkan paket resolusi alamat ke jaringan tujuan untuk membanjiri tabel routing memory addressable memory atau CAM. CAM melacak host mana yang terpasang pada port mana. Jadi CAM ini melacak host tertentu yang terpasang pada port tertentu juga. Kemudian protokol yang digunakan untuk proses sniping. Yang pertama ada HTTP, digunakan untuk mengirim informasi dalam teks yang jelas dan menjadikannya tujuan nyata. Yang kedua ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Nah, SMTP ini pada dasarnya digunakan untuk transmisi email. Protokol ini efisien, tetapi tidak dianggap aman terhadap pengintaian. Yang ketiga ada NNTP, yaitu Network News Transfer Protocol. Ini digunakan untuk semua jenis komunikasi. Namun, kelemahan terbesarnya adalah bahwa data dan bahkan kata kunci atau password itu dikirimkan melalui jaringan dalam bentuk teks biasa. Kemudian, untuk yang keempat ada POP atau Post Office Protocol. Protokol ini tidak menyediakan keamanan Snoop karena dapat menjadi perangkap yang mengirim virus. Kemudian ada IMAP, yaitu Internet Message Access Protocol. Untuk IMAP ini sama dengan SMTP, tetapi rentan terhadap sniping. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol, yang digunakan untuk mengirim dan menerima file, tetapi tidak memberikan keamanan. Semua data dikirim sebagai teks yang dapat dengan mudah dipantau. Kemudian yang terakhir ada Telnet. Telnet mengirimkan semuanya, dari nama pengguna, kata sandi, atau bahkan penekanan tombol yang dilakukan sebagai teks biasa melalui jaringan, dan karenanya dapat dengan mudah di-sniping. Kemudian kita akan membahas tentang VirtualBox dan GNS3. Untuk yang pertama, Oracle VirtualBox atau Oracle VM VirtualBox adalah
perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sebagai contoh, jika ada seseorang mempunyai sistem operasi MS Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi MS Windows tadi. Nah, fungsi ini itu sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba dan simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Kemudian aplikasi ini juga sama fungsinya dengan VirtualBox lainnya, seperti VMware dan Microsoft Virtual PC. Kemudian untuk GNS3 adalah aplikasi simulator jaringan atau kepanjangan dari Graphic Simulator Network yang berbasis GUI yang dirilis pada tahun 2008. Dengan GNS3 ini, kita bisa mensimulasikan perangkat asli baik dengan bantuan emulator ataupun teknologi virtualisasi. Nah, kemudian kita akan melakukan simulasi sniffing menggunakan GNS3. Untuk simulasinya, kita menggunakan dua PC untuk mengibaratkan ada PC 1 dan PC 2. Kita ambil PC 1 dan PC 2 terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan. Nah, setelah itu kita langsung ini start. Yes. Nah, jadi ibaratnya ini ada PC 1 dan PC 2 yang terhubung. Kemudian ada seseorang atau man in the middle yang berada di tengah sini itu ingin melakukan sniffing dari PC 2 yang mengirimkan sebuah file ke PC 1. Nah, kemudian si man in the middle ini ingin mengetahui file apakah yang di-share dari PC 2 ke PC 1. Seperti itu. Nah, ini sudah tampil. Kemudian untuk yang pertama kali kita set IP dari PC 2. Untuk PC 2 berarti 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya seperti ini. Kemudian untuk yang PC 1 juga kita set IP-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya juga seperti ini. Kemudian kita tunggu dahulu. Oke. Untuk yang PC 1, oke, sudah terhubung. Kemudian untuk lebih memastikannya lagi, coba kita melakukan proses ping. Dari PC 1 ke PC 2 berarti ping 192.168.1.2. Nah, ini sudah terhubung. Setelah itu, oke. Kita akan membuat file dari PC 2. Kita buat new folder, namanya test. Kemudian kita buat sebuah file, judulnya rahasia. Nah, dalam file ini ada perintah yaitu bunuh raja malam ini. Kemudian kita save. Setelah itu kita lakukan sharing. Oke. Nah, setelah melakukan sharing, kita masuk ke PC 1. Lalu kita
membukanya dengan cara backslash, double backslash 192.168.1.2. Ini untuk membuka file dari PC1 ke PC2. Nah, ini. Setelah ada ini, kita buka folder tes. Nah, setelah itu kita coba langsung capture. Start capture. Oke. Nah, ini sudah masuk ke Wireshark. Kemudian kita copy. Untuk yang ini tadi, kita kopikan, yang teks rahasia ini, kita copy ke Windows Explorer milik PC1. Nah, ini setelah di copy. Kemudian coba, kan ini tadi selalu bertambah ya. Untuk menghentikannya coba kita stop dulu trafficnya, biar tidak terlalu banyak mencari. Nah, kemudian kita bisa melihatnya dari sini, yang SMB protokolnya. Lalu kita cari, kira-kira apa sih? Apakah ada terlacak? Nah, ini. Ternyata ini ada pada ini loh, bunuh Raja Malam ini. Perintah yang dari teks editor tadi terbaca pada nomor 146. Jadi dapat terlacak oleh sniper. Mungkin itu saja yang dapat saya simulasikan dan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.